Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwaili Idris dengan NIM 250203336, mahasiswa S2 Teknik Sumber Daya Air, akan menjelaskan tentang take home test, yaitu mata kuliah perencanaan pengelolaan sumber daya air. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai soal yang diberikan di dalam take home test ini, di mana soal terdiri dari yang pertama adalah ambil contoh kasus bagaimana solusi teknis dan non-teknis mengajak seluruh anggota masyarakat, seluruh stakeholder melakukan PPSDA untuk mengatasi salah satu banjir bandang di kota tempat tinggal Anda. Kemudian lakukan perencanaan dan pengelolaan daya air Indonesia 25 tahun yang akan datang dengan future research dan SWOT. Kemudian membuat skala prioritas program dengan penilaian pembobotan dengan Excel. Ajakan untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat untuk tidak korupsi dan tidak berperilaku koruptif, serta memperhatikan infrastruktur lingkungan sekitar. Kemudian membuat moto diri dan memperkenalkan kurikulum vitae yang antara lain berisi tentang pemahaman PSDA dan alternatif menjadi konsultan individu. Kemudian mempersiapkan diri sendiri dengan membuat perencanaan praktek integritas diri di bidang PSDA. Kemudian sebagai salah satu alternatif rencana career planning, membuat rencana formulasi personal konsultan yang antara lain di bidang PSDA, selain bidang utama saudara masing-masing. Dan yang terakhir adalah ajakan berdoa untuk suksesnya PSDA di Indonesia sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Baik, kita ke soal nomor 1, di mana soal nomor 1 ini yang sudah dijelaskan tadi, yaitu adalah mengambil suatu permasalahan tentang banjir bandang di kota Anda dan bagaimana solusi teknis maupun non-teknisnya. Baiklah, latar belakang di sini di mana saya mengambil kasus di kota saya sendiri, yaitu Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru ini menurut latar belakang yang melatar belakangi saya meneliti banjir bandang di Pekanbaru, yaitu menurut laporan kajian kebijakan penanggulangan banjir pada Deputi Bidang Sarana Prasarana tahun 2010 menyatakan bahwa di seluruh Indonesia tercatat 5.560 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Kemudian, permasalahan banjir di Kota Pekanbaru ini sudah pemikiran serius bagi pejabat karena seringnya terjadi masalah banjir tersebut di Kota Pekanbaru. Kemudian di daerah perkotaan, dominan penyebab banjir adalah akibat kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang, berdampak pada perubahan alam. Dampak dari banjir tersebut yaitu terdiri dari dampak fisik, di mana akan mengalami kerusakan pada sarana-sarana umum, kantor-kantor pelayanan publik yang disebabkan oleh banjir. Selanjutnya ada dampak sosial, di mana terganggunya kegiatan pendidikan, terganggunya aktivitas kantor pelayanan publik, kekurangan makanan, energi, air, dan kebutuhan dasar lainnya. Kemudian ada dampak ekonomi, di mana orang tidak dapat pergi bekerja, terlambat bekerja, dan transportasi komoditas terhambat. Kemudian ada dampak lingkungan, mencakup pencemaran air oleh bahan pencemar yang dibawa oleh banjir atau tumbuhan di sekitar sungai yang rusak terbawa banjir. Berikut adalah contoh kejadian banjir yang terjadi di Pekanbaru. Seperti kejadian pertama yang sesuai dengan kursor saya ini adalah jalan utama di Kota Pekanbaru, yaitu Jalan Sudirman. Kemudian ini adalah jalan utama juga, yaitu Jalan Subrantas, dan ini adalah salah satu pemukiman atau perumahan di Kota Pekanbaru. Kemudian ini adalah skematik dari sistem drainase yang ditetapkan di Kota Pekanbaru. Jadi di sini sudah terarah dari sistem drainase yang tersebut, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian pembagian zona, di mana zona ini awalnya seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri. Ini merupakan zona existing dari drainase Pekanbaru, kemudian diperbaharui menjadi zona terbaru dari Kota Pekanbaru yang memiliki beberapa zona, di mana setiap zona ini memiliki daftar perumahan dan jalannya masing-masing sesuai dengan tingkat ketinggian tingkat banjir dari daerah masing-masing. Kemudian bagaimana cara
cara supaya permasalahan banjir ini dapat terselesaikan secara non teknis, yaitu harusnya adanya partisipasi masyarakat, di mana partisipasi masyarakat ini terdiri dari penyusunan rencana, kemudian penetapan rencana, pengendalian penetapan rencana, dan evaluasi rencana. Perencanaan di sini yaitu bagaimana cara masyarakat tersebut untuk menanggulangi banjir yang terjadi di sekitar lingkungannya. Kemudian untuk soal nomor 2, ya ini adalah melakukan perencanaan pengelolaan sumber daya air di Indonesia 25 tahun yang akan datang dengan future research dan SWOT. Jadi untuk perencanaan 25 tahun yang akan datang, saya yaitu merencanakan 3 perencanaan. Yang pertama adalah making wastewater treatment for sea rivers, kemudian decantalization in rainwater drainage dan harvesting, and then city blueprints. Yang pertama kita akan membahas tentang wastewater treatment, di mana yang melatar belakangi saya ingin membuat ini di masa yang akan datang di Kota Pekanbaru atau di Provinsi Riau khususnya, yaitu karena fasilitas air bersih di Kota Pekanbaru ini telah disuplai oleh PDAM Tirta Siak, namun masih banyaknya keluhan dari masyarakat di mana air tersebut masih keruh kekuningan sehingga masyarakat harus setiap hari membersihkan wadah penampungan PDAM. Kemudian Kota Pekanbaru ini merupakan kota yang presentasi penggunaan sumber air layak itu sebesar 12,29%. Hal itu yang menyebabkan rumah tangga di Kota Pekanbaru lebih banyak menggunakan sumber air isi ulang dan kemasan. Kemudian di dalam membuat wastewater treatment ada beberapa filtrasi atau teknologi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah membran filtration, di mana membran filtration ini merupakan proses filtrasi membran menggunakan metode pemisahan fisik yang ditandai dengan kemampuan untuk memisahkan molekul dengan ukuran dan karakteristik berbeda. Kekuatan pendorongnya yaitu adalah perbedaan tekanan antara kedua sisi membran khusus tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada reverse osmosis, di mana dapat dilihat gambarnya pada slide, di mana reverse osmosis ini adalah suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberikan tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran. Proses tersebut menjadikan zat pelarut terendap di lapisan yang dialiri tekanan sehingga zat pelarut murni bisa mengalir ke lapisan berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya teknologi penggunaan ozon dan UV. Dapat dilihat skema penggunaan ozon dan UV berikut pada gambar, di mana UV ini memiliki manfaat yang banyak untuk air, di mana dia dapat mensterilkan air minum, membunuh kuman secara efektif, dan hal ini sudah dibuktikan bahwa sinar UV itu dapat membunuh kuman hingga 99%. Air kotor yang sudah melalui tahap penyaringan menggunakan filter air dan sudah berubah menjadi air bersih. Nah, berikutnya adalah perencanaan dari wastewater treatment tersebut. Jadi, perencanaan wastewater treatment ini berpedoman terhadap Miami Water Treatment Plan, di mana dapat terlihat pada slide tampak depan dari Miami Water Treatment Plan tersebut. Kemudian ini ada tampak dalamnya, di mana merupakan bagian dari wastewater treatment-nya dengan berbagai teknologi yang dimiliki. Kemudian ini ada teknologi UV yang digunakan oleh Miami Water Treatment. Dengan cara kerja, di mana cara kerja yang digunakan pada Miami Wastewater Treatment ini adalah cara kerja yang tidak menggunakan banyak generator, sehingga adanya keuntungan dalam segi biaya. Skema tersebut dapat dilihat pada slide, yaitu di mana adanya distribution substation, kemudian akan dialirkan untuk well file
kemudian ke water treatment plant, and then pump station, and then secondary electrical feed and distribution substation, yaitu yang saling berhubungan seperti skema yang terlihat. Berikut adalah perencanaan rainwater harvesting di Kota Pekanbaru. Selanjutnya yang melatar belakangnya kenapa saya ingin membuat sistem rainwater harvesting ini di Kota Pekanbaru, yaitu jumlah air di bumi ini sangat banyak, namun jumlah bersih yang tersedia belum dapat memenuhi permintaan sehingga banyak orang menderita kekurangan air. Kemudian pemakaian air yang tidak terkontrol akan mengancam keberlanjutan air sehingga perlu dilakukan konservasi air. Dan salah satu metode konservasi air dalam rumah tangga adalah memanen air, yaitu mengumpulkan, menampung, menyimpan, dan menyimpan air hujan. Di mana manfaat-manfaat dari rainwater harvesting ini adalah meningkatkan kebutuhan terhadap air berakibat meningkatnya pengambilan air di bawah tanah sehingga mengurangi cadangan air di bawah tanah. Kemudian keberadaan air dari sumber air seperti danau, sungai, dan air bawah tanah sangat fluktuatif. Mengumpulkan dan menyimpan air di dekat rumah akan meningkatkan akses terhadap persediaan air dan berdampak positif pada kesehatan serta memperkuat rasa kepemilikan pemakaian terhadap sumber air alternatif ini. Dan kemudian persediaan air dapat tercemar oleh kegiatan industri maupun limbah kegiatan manusia, misalkan masuknya mineral seperti arsenik, garam, ataupun fluoride, sedangkan kualitas air hujan secara umum relatif baik. Berikut adalah ilustrasi rainwater harvesting, di mana harapan saya ke depannya rainwater harvesting ini dapat dibuat oleh setiap rumah, atau setiap rumah itu sudah dilengkapi dengan sistem dari rainwater harvesting tersebut, sehingga nantinya air hujan tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Kemudian untuk perencanaan City Blueprints, di mana City Blueprints ini adalah bertujuan untuk membangun jaringan antar kota di Riau untuk saling berbagi praktik tentang water circle service. Pemerintah inovatif tidak hanya diperlukan dalam pengelolaan air yang baik, tetapi juga diperlukan untuk menerapkan semangat inovasi itu sendiri. Jadi di mana inovasi yang telah diciptakan di Kota Pekanbaru ini nantinya akan bisa dibagikan dengan kota-kota yang ada di Riau, seperti kabupaten yang ada di Riau, sehingga semua masyarakat Riau bisa menikmati teknologi tersebut. Kemudian di sini ada analisa SWOT. Analisa SWOT di sini seperti yang kita ketahui, SWOT itu memiliki pengertian, yaitu singkatan dari strengths, yaitu kekuatan, weakness, yaitu kelemahan, opportunities, yaitu peluang, dan threat, yaitu ancaman. Di mana analisa SWOT ini mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam suatu permasalahan atau perencanaan yang akan dibuat. Jadi di sini adanya strength dan weakness itu berasal dari internal perencanaan. Sedangkan opportunities dan threats ini yaitu hal eksternal. Jadi di sini seperti yang telah terlihat, saya mengambil faktor kekuatan atau strength-nya itu yaitu sumber daya manusia, kesejahteraan pegawai yang nantinya akan diletakkan di kantor kontrol dari perencanaan tersebut, kemudian orientasi perusahaan, kebijakan terkait, struktur organisasi, sarana-prasarana penunjang kegiatan. Sedangkan untuk faktor weakness-nya yaitu adanya instalasi pengelolaan air limbah, arus kas dan restribusi ketersediaan, biaya dan modal, regulasi hukum, dan investasi asing. Faktor peluangnya yaitu adalah kesadaran masyarakat, sosialisasi dan komunikasi, dampak lingkungan, koordinasi dengan lembaga terkait, dan partisipasi masyarakat. Kemudian untuk analisis SWOT-nya yaitu dibuat masing-masing strategi, di mana adanya strategi SO, berarti adanya strategi perpaduan antara faktor internal dan eksternal, antara strength dan opportunities. Kemudian strategi ST yaitu adanya perpaduan antara strength dengan threat.
atau ancaman. Kemudian adanya strategi WO, yaitu weakness dan kemudian adanya strategi WO, yaitu perpaduan antara weakness dengan opportunities. Kemudian ada strategi WT, yaitu weakness dan threats. Seperti yang kita lihat, strategi SO di sini penguatan kebijakan terkait dengan mengintensifkan sosialisasi dan komunikasi guna mengunggah kesadaran dan partisipasi masyarakat yang akan pentingnya sanitasi yang baik. Yaitu di sini dapat S4. S4 di sini adalah kebijakan terkait, kemudian O1 kesadaran masyarakat, O2 sosialisasi dan komunikasi, dan O5 partisipasi masyarakat. Untuk strategi ST, meningkatkan arus kas dan retribusi dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak terkait dan partisipasi dari masyarakat. Nah, sini ada W2 yaitu arus kas dan retribusi, O4 yaitu koordinasi dengan lembaga terkait, dan O5 partisipasi masyarakat. Pertahankan koordinasi dengan lembaga terkait untuk memperkuat regulasi hukum, yaitu ada W4. W4 di sini regulasi hukum, dan O4 di sini koordinasi dengan lembaga terkait. Selanjutnya strategi WO, di mana di sini ada weakness dan opportunities, meningkatkan potensi sumber daya manusia serta akses sarana dan prasarana air untuk perbaikan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan pegawai agar mampu memanfaatkan teknologi baru dalam menghadapi permasalahan pengelolaan air. Dan yang terakhir adalah strategi WT, penggunaan teknologi baru pada instalasi pengelola air limbah untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air bersih. Selanjutnya soal nomor 3, di mana ajakan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat untuk tidak korupsi dan tidak berperilaku koruptif, serta memperhatikan infrastruktur lingkungan sekitar. Nah, di sini untuk semua, untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat, untuk keluarga, itu supaya terhindar dari perilaku korupsi, kita perlu membiasakan diri dengan hal-hal berikut, di mana kita memiliki mental kaya dan banyak bersyukur. Kemudian dekatkan diri pada agama, bagi yang agama Islam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berorientasi pada uang, karena di dunia ini hidup kita bukan hanya untuk uang. Kemudian bersikap jujur, jangan pernah takut, dan tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Kemudian adalah penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Di sini ada beberapa lembaga independen yang terkait dengan bidang korupsi, yaitu seperti yang terlihat pada slide. Kemudian untuk soal nomor 4, yaitu membuat moto diri dan memperkenalkan kurikulum vitae yang antara lain berisi pemahaman PSDA dan alternatif menjadi konsultan individu. Di sini moto hidup saya melalui Idris, yaitu yang pertama, jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak. Di sini saya memiliki moto ini karena saya tidak ingin hidup mengikuti jalan hidup orang lain, tetapi saya mengikuti apa yang saya inginkan sendiri. Kemudian untuk tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperluas perasaan. Sehingga pendidikan itu bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang perasaan dan kemauan. Kemudian ini kurikulum vitae saya, yaitu di masa yang akan datang mungkin saya akan menjadi water research engineering, di mana saya memiliki kemampuan computer skill including working knowledge of Microsoft Word and Excel, and then strong ArcGIS or Civil 3D skill, and then strong GIS or AutoCAD skill, and then for experience focus on hydraulic and hydrology modeling, stormwater collection, and then focus on project including flood control, produce design calculation, and then prepare studies, drainage report, and etc.
Untuk soal kelima, yaitu mempersiapkan diri sendiri dengan membuat perencanaan praktek integritas diri di bidang PSDA, di mana karena saya berada di Riau, sehingga saya ingin membuat integritas diri saya pada lahan basah. Di mana yang pertama adanya vertical flow construction wetland, di mana ini merupakan filter yang ditanam, yang dikeringkan di bagian bawah, air limbah dituangkan atau diberi dosis ke permukaan dari atas menggunakan sistem dosis mekanis. Air mengalir secara vertikal ke bawah melalui matriks filter ke dasar cekungan di mana ia dikumpulkan dalam pipa drainase. Perbedaan penting antara basah, vertikal, dan horizontal bukan hanya arah jalur aliran, melainkan kondisi aerobiknya. Sistem tersebut dapat terlihat pada gambar pertama. Kemudian horizontal flow wetland, di mana horizontal flow wetland ini merupakan cekungan kerikil dan pasir besar yang ditanami vegetasi lahan basah saat air limbah mengalir secara horizontal melalui baskom. Bahan filter menyaring partikel dan mikroorganisme, mendegradasi bahan organik. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin membuat suatu sistem free water surface wetland, di mana dalam sistemnya yaitu serangkaian saluran atau cekungan yang ditanami air. Ini bertujuan untuk meniru proses alami dari lahan basah alami rawa atau rawa tersebut. Saat air perlahan mengalir melalui lahan basah, partikel mengendap, patogen dihancurkan, dan organisme dan tanaman memanfaatkan nutrisi. Jenis lahan basah buatan ini umumnya digunakan sebagai pengolahan lanjutan setelah proses pengolahan sekunder dan juga tersier. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 6. Sebagai salah satu alternatif rencana career planning, membuat rencana formulasi personal konsultan yang antara lain di bidang PSDA. Di mana di sini saya akan merencanakan sebuah personal konsultan untuk di masa yang akan datang. Di sini tahapan-tahapan pembentukan personal konsultan, di mana yang saya ketahui dari sumber di beberapa internet yaitu memenuhi segala persyaratan baik secara administrasi dan teknik seperti yang telah ditentukan. Di mana syarat administrasi itu yaitu memiliki akta notaris berisi tentang kepemilikan modal, bentuk hukum dan organisasi, izin jasa konstruksi, wajib pajak memiliki terdaftar di panitia pengadilan atau departemen keadilan dan tercatat di papan perencanaan. Sedangkan syarat teknis yaitu memenuhi persyaratan pekerja di bidang teknis konstruksi yang dapat dibuktikan dalam ijazah keahlian, pengalaman dan referensi dari para ahli perusahaan. Kemudian memiliki nama perusahaan terdaftar pada persyaratan dari Direktur Jenderal Cipta Karya, umumnya hanya untuk bangunan pribadi seperti pada kepercayaan pemberian tugas dan perkuat dengan bukti SUJK, referensi bank, pengalaman kerja, dan referensi lainnya. Nah, selain memenuhi persyaratan, tahapan selanjutnya yaitu mendapatkan reputasi, di mana dalam membentuk suatu personal konsultan itu layaknya bisnis biasa juga, usaha jasa konsultan ini juga membutuhkan batu loncatan atau langkah awal untuk membangun reputasi atas jasa yang ditawarkan. Jadi bisa saja kita menawarkan jasa konsultan ini pada orang-orang terdekat di sekitar lingkungan seperti teman kuliah, keluarga, atau kolega. Jadi pada awalnya itu kita tidak apa-apa untuk menawarkan sesuatu kepada orang terlebih dahulu sebelum orang tersebut akan mencari kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari partner kerja, di mana partner kerja ini
diperlukan untuk membangun branding agar jasa dikenal orang banyak. Demikian juga apabila dalam pengelolaan usaha, jasa konsultan sangat membutuhkan networking untuk membentuk image usaha jasa konsultan layak diperhitungkan. Kemudian ada jasa konsultan yang spesifik. Di sini maksudnya adalah kita mengambil sebuah jasa konsultan itu yang lebih spesifik. Di sini saya mengambil dalam bidang teknik sumber daya air, dan kita juga bisa membuat out of the box marketing, di mana pemasaran itu tidak hanya selembaran seperti zaman dahulu. Kita bisa melalui Instagram atau Facebook yang lebih dikenal oleh orang. Berikut presentasi dari saya. Kemudian untuk yang terakhir kita akan membacakan doa bersama untuk suksesnya PSDA di Indonesia sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimana mari kita mulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas ciptaan-Mu, alam semesta seisinya sebagai tempat dan pendukung hidup kami. Berikanlah kami kekuatan agar kami mampu menjaga, melestarikan sesuai dengan rencana pencipta-Mu sebagai wujud pertobatan kami. Ya Allah, selamatkanlah kami umat-Mu dari akibat kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang pada saat ini semakin memprihatinkan. Ya Allah, berikanlah kekuatan agar kami tidak hanya menyalahkan orang lain yang telah menghabiskan sumber daya alam dan merusak lingkungan hidup kami, melainkan kami sendiri berperilaku tidak peduli terhadap sumber daya alam di lingkungan hidup. Ya Allah, tanamkanlah sikap kepedulian dalam diri umat-Mu untuk terlibat bersama dengan sesama dalam usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ya Allah, berikanlah kekuatan agar kami sanggup mulai mengatasi permasalahan sumber daya air ini bersama teman-teman di wilayah dan di lingkungan kami masing-masing. Ya Allah, berikanlah kami kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan sebagai sikap tobat kami serta menjadi bukti cinta kami kepada sesama. Ya Allah, tuntunlah kami agar mau mulai mengelola sampah di sekitar kami dengan benar sehingga tidak berakibat menambah pencemaran terhadap lingkungan hidup kami. Ya Allah, berkatilah usaha kami sehingga kami terjauhi dari perbuatan kotor seperti korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Ya Allah, gerakanlah hati kami untuk selalu mensukseskan pengelolaan sumber daya air sehingga dengan senang hati kami untuk melakukan perencanaannya dan diridhoi oleh-Mu ya Allah. Terima kasih. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Berikut presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.